Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum al-ayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut senantiasa membuat kita istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga membuat kita istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, ta'rif, definisi tentang najwa, jadi apa yang dimaksud dengan najwa, kemudian beberapa praktek yang juga masuk dalam bahasan najwa gitu. Termasuk juga bahasan tentang ghibah, yang mana setelah pengajian kami dari PC Pemuda itu sedikit berdiskusi gitu. Beberapa praktek yang termasuk dengan najwa, dimulai dari ghibah gitu ya, memfitnah orang, ghibah ngomongkeun di tukangeun gitu. Kemudian baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, tentu saja itu keduanya itu sama. Praktek najwa gitu. Tentu saja apa ada yang disunahkan, ada juga yang diharamkan, itu nanti kita bahas di pertemuan seterusnya gitu. Namun di pertemuan kemarin mengenai praktek, mengenai definisi gitu, mengenai ta'rif yang juga termasuk ke dalam praktek najwa itu sudah kita bahas. Kemudian termasuk juga praktek-praktek yang ada di kalangan para sahabat, di mana di zaman Nabi ini praktek ini sudah dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang munafik yang menjadi sasarannya ialah para sahabat, di mana salah satu praktek najwa mereka yaitu bertemakan kematian salah seorang sahabat atau sekumpulan sahabat ketika ikut medan perang, ketika disuruh berperang oleh Nabi gitu. Kemudian ada sahabat yang wafat, ada sahabat yang meninggal, nah itu dijadikan tema najwa oleh orang Yahudi dan juga oleh orang munafik. Ya bahasa kita tuh ningan asup Islam teh kalah merawat gitu. Jadi istilah namanya di mana pertolongan Allahnya gitu. Kenapa peperangan ini ada banyak yang wafat gitu. Kenapa peperangan ini padahal sudah punya Allah tetapi tetap saja masuk Islam itu tidak menjamin wafat, tidak menjamin meninggalnya ketika di medan perang, itu menjadi praktek najwa. Menjadi tema najwa bagi orang Yahudi juga orang munafik. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai mantan sahabat, yaitu Tu'mah bin Ubairik, yang juga melakukan najwa dengan keluarganya untuk menimbulkan kebencian kepada seorang Yahudi, yaitu Zaid bin Asamin. Tu'mah dan keluarganya itu bernajwa, melakukan musyawarah secara tersembunyi. Kemudian diputuskanlah dengan cara memfitnah orang Yahudi tersebut, memfitnah Zaid. Namun pada akhirnya Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah yang menunjukkan bahwa Tu'mah lah yang salah, bukan orang Yahudi tersebut. Oleh karena itu Tu'mah dihukum potong tangan, namun sebelum mau dihukum dia melarikan diri ke Mekah, murtad dan mati dalam keadaan musyrik. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah praktek najwa yang termasuk ke dalam sababun nuzul turunnya ayat-ayat tentang najwa gitu. Bahwasanya ya sangat pantas disebutkan innaman najwa minasyaiton. Sangat pantas disebutkan bahwasanya tiada lain najwa itu bersumber dari setan gitu. Karena memang dari yang hal terkecil sampai paling parahnya membuat murtad itu bersumbernya dari najwa. Asalnya tina najwa gitu teh. Tina ngomong-ngomongkeun batur bisa jadi murtad. Tina ngomongkeun batur, timbul kebencian. Dari membicarakan orang lain gitu, timbul rasa-rasa yang tentu saja tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
timbul praktek-praktek yang tentu saja mendekati kepada kemaksiatan. Itu pembahasan kita yang kemarin. Itu bahasan kita yang kemarin. Sekali lagi kita belum bahas hukumnya, gitu. Kita belum bahas hukumnya, mana yang haram, mana yang sunnah, dan juga mana yang mubah, gitu. Karena nanti ada juga najwa yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, untuk pertemuan sekarang mungkin kita akan sedikit ulas apa saja keindahan gaya bahasa Al-Quran ketika menerangkan tentang najwa. Ketika Al-Quran menerangkan tentang najwa, gaya bahasanya gitu. Kemudian dari segi susunannya juga, susunan ayatnya itu memiliki keindahan tersendiri. Yang pertama, bahwasanya ayat tentang najwa, terutama di Quran surat Al-Mujadilah, itu diawali oleh ayat-ayat tentang akidah, tentang keyakinan. Terutama tentang akidah atau keyakinan bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Sekali lagi. Jadi sebelum menerangkan, sebelum berfirman tentang praktek najwa, maka Allah menyebutkan terlebih dahulu di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-7 tentang kemaha pengetahuannya Allah gitu. Bahwa Allah itu maha mengetahui akan segala sesuatu. Ini disebutkan bahwasanya alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi. Setelah berfirman demikian, Allah berfirman kembali, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Sekali lagi. Jadi pertama, di istilahnya di baris pertama, Allah berfirman bahwa Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti kan ini secara umum semuanya masuk gitu. Semuanya masuk. Praktek najwa yang dilakukan oleh dua orang secara tersembunyi itu masuk, Allah mengetahui. Tetapi untuk menegaskan, maka Allah melanjutkan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia. Tidak ada najwa yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Padahal dengan kalimat pertama pun itu sudah masuk. Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi oleh Allah tegaskan dengan kalimat-kalimat seterusnya. Tidak ada tidak ada praktek najwa dari 3 orang manusia kecuali Allah ada yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan rahasia najwa dari 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Itu semuanya ditujukan, itu semuanya menunjukkan bahwasanya apapun najwa, berapapun jumlahnya ketika melakukan najwa, Allah itu maha mengetahui. Ini sangat tegas gitu. Dengan tegas sekali Allah menyebutkan bahwasanya najwa ke-3 orang, Allah ada. Najwa 5 orang, Allah ada ke-6. Baik kurang dari jumlah 3, kurang dari jumlah 5, atau lebih dari 5, maka Allah pun tetap hadir. Allah tetap hadir mendengarkan najwa mereka. Gitu. Allah mengetahui tema najwa mereka. Allah mengetahui pembicaraan mereka seperti apa. Ini perlu kami sampaikan. Kan terkadang mungkin gitu ya, dengan Allah berfirman seperti ini, mungkin saja manusia-manusia yang melakukan najwa ini ketika melakukan najwa, terutama ketika melakukan najwa yang jelek gitu, misalkan gibah lagi, nalika ngomongkeun batur jigana teh da poho di mana Allah gitu, jigana. Kenapa? Ya, dalam mun teu poho mah atuh moal mungkin ngomongkeun batur gitu. Ngomongkeun kagorengan batur nya ge fakta gitu. Meskipun itu adalah fakta, dia mah kopet gitu. Si eta mah goreng adat meskipun fakta, da eta nu disebut gibah teh gitu. Ngomongkeun kagorengan batur tetapi fakta memang fakta gitu. Memang fakta dia jelek gitu. Seperti itu barangkali Allah hendak menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan gibah diantaranya gitu. Di antara praktek najwa yang diharamkan, itu dia lupa kepada Allah, mereka lupa kepada Allah. Bahwasanya Allah mendengar gitu.
keun bae da naon sasarana gitu. Misalkan ngomongkeun si A keun bae da si A mah teu ngadengeun. Sumuhun si A tidak mendengar tetapi Allah Maha mendengar. Nah itu seolah-olah lupa gitu. Nu penting mah si A kaobrolkeun goreng, nu penting mah kagorengan si A kaobrolkeun, tetapi dia lupa Allah teh Maha mendengar. Itu makanya oleh Allah sebutkan dahulu ayat tentang akidah, yaitu tentang sifat Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu di akhir ayatnya. Al-Mujadilah ayat ke-7. Setelah itu 8, 9, 10 ngabahas tentang najwa gitu. Jadi saat acan ngabahas praktek najwa, orang kedah inget heula bade nganajwa teh Allah teh Maha mendengar. Silahkan bernajwa tetapi harus ingat Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Apapun pembicaraan kita kepada siapapun itu ditujukan gitu. Bade ka jalmi ataupun ka benda, Allah Maha mengetahui. Najwa juga kumaha wae Allah Maha mengetahui. Seperti itu. Itu yang pertama. Keindahan bahasa yang bisa kami ungkap. Yang kedua, perihal najwa pun gitu. Perihal najwa, tema tentang najwa di dalam Al-Quran, selain tadi didahului oleh ayat-ayat tentang akidah, perihal najwa ini juga diungkap dengan bahasa yang lumayan sudah kita kenal, mungkin gitu. Kalau di Quran surat kalau di Quran surat Al-Maidah Al-Mujadilah itu kan dengan kata-kata innaman najwa minasyaiton. Innaman najwa minasyaiton. Kalau di Quran surat An-Nisa ayat 114 itu dengan kata-kata la khaira fi katsirin min najwahum. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Sekali lagi, jadi najwa yang bersumber dari setan di Quran surat Al-Mujadilah disebutkan dalam Quran surat An-Nisa itu dengan kata-kata la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada sedikit pun kebaikan dari praktek najwa yang mereka lakukan, di kebanyakan praktek najwa yang mereka lakukan. Ini kita bandingkan dengan ayat tentang su'udzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiron minadzon. Sekali di ijtanibu katsiron minadzon. Jauhilah kebanyakan dari zon. Sedangkan kalau dari najwa tidak ada kebaikan di kebanyakan najwa. Sama ya, menggunakan gaya bahasa yang sama. Menggunakan kasir, kata-kata kebanyakan. Jauhilah kebanyakan zon, tidak ada kebaikan di kebanyakan najwa. Ini sama gaya bahasanya. Karena apa? Karena kita tahu kan, kebanyakan zon itu jelek, yang disebut su'udzon. Dan ada sedikit zon yang baik, yaitu husnudzon teh. Terutama husnudzon ka Allah, husnudzon ka keikhlasan manusia. Sesana mah garoreng kabeh. Lolobana mah goreng su'udzon. Menyangka gitu, berprasangka kepada sesuatu, kebanyakan itu jelek. Nah, di dalam najwa pun sama. Di dalam najwa pun sama. Ngobrolkeun, obrolan pembicaraan rahasia, duaan, tiluan gitu nya. Komo sabari mau poek mah. Lolobana eta mah goreng ngobrolkeun kagorengan gitu. Ngobrolkeun kagorengan. Aya nu alusna ngan lolobana mah goreng, ngobrolkeun kagorengan. Membicarakan kejelekan, membicarakan rencana kemaksiatan. Seperti itu gitu. Makanya sama gaya bahasanya. La khaira fi katsirin min najwahum ijtanibu katsiron minadzon. Ijtanibu katsiron minadzon. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesamaan lain antara najwa dengan zon, yaitu diungkap oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwasanya sebab disifati najwa jelek itu dengan kata-kata kasir, dengan kata-kata sangat banyak, dikarenakan najwa ini, dikarenakan zon ini berprasangka juga bernajwa, itu sudah menjadi hukum adat bagi manusia. Sekali di nunamina zon berprasangka, yang namanya najwa ngomongkeun secara rahasia itu.
itu sudah menjadi adat yang sudah berlaku di masyarakat umum. Terus jadi hukum adat. Hukum adat itu hukum yang memang berlaku secara umum dikarenakan perkembangan budaya manusia, dikarenakan masyarakatnya. Jadi disebut hukum teh kusabab masyarakatna tos biasa jika gitu. Jadi masalah zon jeung najwa teh masyarakat mah geus biasa ngomongkeun, geus biasa suudzon atau berprasangka gitu. Matakna disebut we kasir. Disebut we kasir. Kasiron min najwahum, kasirin min najwahum, kasiron minadzon. Itu yang kedua. Jadi kesamaan lain antara najwa juga zon berprasangka dikarenakan najwa dan zon ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu sudah menjadi adat. Terus jadi hukum adat. Hukum adat kan jika kieu jika seuneu panas gitu. Jika ketika kita menyentuh api, maka itu akan timbul rasa panas. Ketika kita makan, maka akan timbul rasa kenyang. Nalika tos minum, kenyang gitu. Ketika kita haus, maka kita harus minum. Kita lapar, kita makan. Sesudah makan, kenyang gitu. Nah, itu kan hukum adat nu kieu teh. Itu hukum adat. Dalam arti hukum ini berlaku dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Memang masyarakat tos biasa lamun menyentuh seuneu panas gitu. Bukan hukum akal gitu, bukan hukum akal. Tetapi hukum adat dikarenakan adanya kebiasaan, adanya pengalaman. Kalaulah manusia sampai saat ini belum pernah mengalami panasnya api, tentu saja moal aya hukum adat panas tina api. Seperti itu gitu. Tidak akan ada hukum adat panas dari api. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim dibakar gitu kan. Apinya menjadi dingin dalam arti keluar dari adatnya. Keluar dari hukum adat. Masyarakat heran. Kenapa heran? Karena sudah jadi hukum adat di masyarakat bahwasanya api itu panas. Dengan Kak Ibrahim mah teu naon gitu. Tidak merasa panas. Karena apinya sudah keluar dari hukum adat. Tak gitu hukum adat teh. Tah zon teh geus jiga panasna dina seuneu. Da geus biasa. Najwa teh gitu. Geus jiga panasna seuneu gitu. Hukum panas bagi api sudah biasa. Makanya disebut kasir. Disebut kasir. Kermah sudah biasa. Kebanyakan dari kebiasaan itu adalah tidak ada kebaikan. Kebanyakan dari kebiasaan itu adalah jelek. Itu yang kedua. Yang perlu kami sampaikan. Yang ketiga, najwa ini disebut sebagai tidak ada kebaikan di dalamnya. Di kebanyakan najwa, dikarenakan memang sudah jadi adat manusia juga, bahwasanya manusia itu suka menyembunyikan kejelekan dan juga mengidharkan kebaikan. Ngaidharkeun nganampakeun naon-naon anu hade, terus teh nyumputkeun naon-naon anu goreng. Datos biasa gitu. Nanti kita kan sudah tahu ya hadis tentang al-ismu, tentang dosa. Bahwasanya al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihi nas. Bahwasanya yang namanya dosa itu sesuatu yang tercetus di dalam hati, kemudian engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Nah, manusia sudah biasa. Beliau berkata manusia juga sudah biasa menyembunyikan segala hal yang jelek dan juga menampakkan segala hal yang baik. Sok gerak. Lulus kuliah, aya syukuran, pedah lulus kuliah. Menang beasiswa, aya syukuran gitu. Pedah menang beasiswa. Tentang pernikahan pun sama, walimah gitu. Alhamdulillah aya nama nikah, aya walimah. Ditembongkeun, diidharkeun. Memang gitu. Mengidharkan segala kebaikan yang ada. Bahkan sakapeung mah sudah menjadi biasa. Boga mobil anyar ditembongkeun, syukuran gitu. Kemudian punya hal-hal yang baru yang di mata masyarakat sangat luar biasa gitu. Maka ditembongkeun, diidharkeun. Itu eta geus biasa. Tapi nalika boga anu goreng-goreng, kasus korupsi gitu. Pejabat kan boga mobil anyar ditembongkeun mobilna. Menang korupsina mah teh ditembongkeun, disumputkeun.
Sugan pas nembongkeun mobil teh disebutkeun kas ieu mah meunang korupsi, kan henteu, tapi disumputkeun. Misalkan itu kan tos biasa. Tos biasa. Ini untuk menunjukkan bahwasanya najwa ini sudah berlaku di masyarakat umum gitu. Kabehanana ge pasti ngalakukeun najwa. Jika kitu, semuanya juga pasti pernah merasakan panasnya api. Semuanya juga pasti pernah melakukan yang namanya najwa, pembicaraan rahasia. Oleh karena itulah disebut oleh Allah fi kasirin, di kebanyakan. Gitu. Dan najwa manggis pasti aya di masyarakat. Maknya leungit atuh najwa. Geus pasti aya. Da ayat nama kan berlaku sampai hari kiamat. Sudah pasti ada. Tetapi kebanyakan yang ada itulah yang jelek. Santri asadah ge aya najwa. Tuh, gitu santri asadah aya kan ngaranna najwa geus aya tadi di masyarakat geus berjalan gitu. Seperti itu semuanya sekali lagi dengan firman Allah demikian. Ini di antara keindahan gaya bahasa di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman demikian, nya Allah teh tos sudah tahu gitu. Masyarakat dari zaman dahulu sampai nanti gitu, sampai hari kiamat, nya nu praktek najwa pasti bakal aya, pasti terus berlangsung gitu, pasti terus berlangsung. Makanya disebutkanlah la khaira fi kasirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di kebanyakan najwa mereka, di kebanyakan najwa mereka. Sebagaimana Allah berfirman ijtanibu kasiron minazon. Dan manusia pasti atuh bakal berprasangka. Ninggali batur boga mobil berprasangka kan? Prasangka naon? Bisa prasangka urut gawe, bisa prasangka urut korupsi, atau prasangka nulih goreng tini mang eta. Seperti itu. Atau prasangka nate, oh jika naon dibere saya mah gitu. Itu kan berprasangka, sudah pasti akan berprasangka. Ngan masalah hade jeung gorengna tah ieu beda carita gitu. Jadi berprasangka nama sudah jadi hukum adat. Najwana ngobrol secara rahasia, tidak ingin didengar oleh orang lain atau orang yang bersangkutan sudah biasa. Tetapi masalah bagus dan tidaknya, masalah ada kebaikan atau ada kejelekan, dan itulah yang harus diluruskan oleh syariat. Nah, syariat apakah syariat melarang berprasangka? Kan tidak, tidak melarang berprasangka. Bahkan pada suatu waktu kan Nabi juga pernah yang namanya tajasus, gitu. Mencari kebenaran, mencari-cari hal tersembunyi dari seseorang pernah. Ketika prakteknya waktu itu tajasus kepada Ibnu Soyad kalau tidak salah. Jadi Ibnu Soyad teh dajjal atau lain gitu. Ibnu Soyad teh saha. Dilakukanlah tajasus gitu. Nabi itu untuk menyingkap kebenaran. Kan seperti itu. Untuk menghilangkan prasangka yang jelek dan demi menimbulkan prasangka yang baik, keyakinan yang kuat, maka dilakukanlah tajasus. Kan juga gitu. Terus aya sudah berlaku di masyarakat umum. Namun apakah itu baik atau jelek, tentu saja inilah yang perlu diluruskan oleh syariat. Itu ikhwati iman rahimakumullah yang perlu kami sampaikan. Makanya najwa, praktek najwa itu sudah berlaku di masyarakat, tidak mungkin bisa dihilangkan. Namun apakah najwa itu menjadi baik ataukah najwa itu menjadi jelek, inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi istilah nama tong boroning batur da urang oge pasti ngalakukeun najwa mah gitu. Urang oge pasti ngalakukeun najwa mah. Jika kieu we contoh sederhana. Rapat anu aya nu rapat teh taskil wungkul sa PC teh, ari anggota PC-na aya loba, tapi nu rapatna mah taskil wungkul misalkan. Sami, itu juga kan praktek najwa. Sama itu juga praktek najwa. Tapi masalah baik dan tidaknya gitu, masalah baik dan tidaknya inilah yang perlu diperhatikan gitu. Maktakna lamun dina rapat ngomongkeun batur teh tak kade gitu. Dina rapat ngobrolkeun tentang program, ngobrolkeun tentang bagaimana kedepannya, kan itu najwa gitu. Batur kan teu arapal. Batur teu arapal. Dina rapat ngobrolkeun kagorengan batur, dina rapat kalakah ngagibah, tak eta sami. Najwa itu juga.
orang lain tidak tahu. Tetapi sekali lagi, apa yang baik dan apa yang jelek itu yang perlu diperhatikan. Gitu. Najwa mah geus pasti bakal ngalaman, geus pasti ngaralaman. Gitu. Nah, nu mana nu hade, nu mana nu goreng, taeta nu kudah dipilih gitu. Sebelumnya kita sudah bahas kan beberapa praktek najwa. Yang baiknya gitu juga yang terutama yang jeleknya paling sering gitu. Karena kan memang kebanyakan mah jelek. Yang namanya najwa itu jelek. Lamun teu ngagibah ngafitnah gitu. Sisana ngobrolkeun kahadean nyamaknya teuing gitu. Sering dilakukan gitu. Karena nyada jarang atuh ngobrolkeun kahadean batur. Ninggali melihat Pak Haji sering bersedekah. Duh, Pak Hajinya alusnya alus. Eta mah sering bersedekah. Jarang nu kitu mah. Tetapi ninggali Pak Haji kaciri gitu. Terlihat bahwasanya dia naonnya istilahna mah gaulna teh jeung nu teu bener diomongkeun, panjang, lila di kitu. Bakal berlaku nate bakal lama seperti itu. Tapi untuk urusan kebaikan mah asa jarang ngobrolkeun kebaikan. Tapi keun kakabitah yang juga Pak Haji da sering bersedekah asa jarang. Itulah kenapa Al-Qur'an menyebut kasir. Oh, cenah si Ustad mah ngafitnah. Sanes ngafitnah ieu mah cek Qur'an. Kata Al-Qur'an kasir, banyak yang jelek. Berarti contoh nate juga gitu. Jarang yang baik dan banyak sekali yang jelek. Ya contoh nate juga gitu. Lamun si Pak Haji bersedekah mah jarang diomongkeun, tapi lamun si Pak Haji terlibat satu kasus kejelekan kaomongkeun wae gitu. Eta cek Qur'an praktek nate juga gitu. Antara fikih syar'i dan fikih waqi kan kieu mah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mungkin itu dulu untuk bahasan kita kali ini. Sekali lagi bahwasanya dengan gaya bahasa Al-Qur'an ini seharusnya kita lebih terbuka tentang mana najwa yang haram, mana yang sunnah dan juga mana yang boleh gitu. Dikarenakan ketika Allah menyebut najwa, Allah menyebut dulu bahwa Allah Maha mengetahui, itu yang pertama. Yang kedua juga Allah menyebutkan bahwasanya najwa ini hukum adat. Najwa ini hukum adat, susah hilang di masyarakat dan geus jadi adat, masyarakat. Tetapi ketika najwa ini tetapi tema dari najwa tersebut apakah kebaikan atau keburukan, maka itulah yang mesti kita pilih gitu. Supaya sekali lagi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Insyaallah di pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita akan bahas mengenai al-ahkam asy-syar'iyyah gitu ya. Sekaligus kita umumkan bahwa di bulan Ramadan bahasan apa yang akan kita bahas. Sudah ada yang masuk sebenarnya saran, yaitu bahasan tentang seputar Idul Fitri. Jadi dibahasnya di tanggal hiji keneh cenah ti Ramadan keneh ngebahas nangke cenah untuk ngebahas Idul Fitri. Dengan 4 pertemuan atau 3 pertemuan di bulan Ramadan, mungkin bisa kita bahas juga terkait Idul Fitri, atau nanti kita rembuk terlebih dahulu di panitia bahasan yang pas gitu, terutama di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.